Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 9. Kita di sini akan melanjutkan materi pembahasan tentang listrik dinamis. Kalau kemarin Ustadz membahas materi tentang listrik dinamis itu merupakan aliran elektron yang mengalir pada sebuah penghantar. Kemudian Ustadz membahas tentang hambatan listrik berupa alat listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan baterai. Maka sekarang Ustadz akan membahas tentang penghantar listrik itu sendiri. Nah, penghantar listrik itu wujudnya sebagai contoh seperti ini. Nah, ini sering kita kenal dengan istilah kabel ya. Ini kabel. Kemudian yang ada di PLN itu, sambungan listrik PLN yang ada di sekitar kita di atas itu juga kabel namanya. Nah, ini namanya adalah sebagai konduktor, kawat konduktor. Sebenarnya nama barangnya itu kawat konduktor. Tetapi kita menyebut kabel itu karena kabel merupakan sebuah merek dagang dari perusahaan terkenal, Kabel Internasional INC, Incorpora PT, dari UK. UK itu Inggris, United Kingdom. Nah, kabel ini saking merajai pasaran dunia, maka orang menyebut seperti ini itu kabel, padahal itu merek. Yang benar seperti ini adalah konduktor wire. Nah, konduktor wire atau kawat konduktor. Wire itu kawat, konduktor itu penghantar. Nah, nama barangnya itu sebenarnya. Oke, sekarang kita langsung saja. Apa fungsi konduktor wire ini atau fungsi kabel ini ya? Nyebutnya kabel aja ya. Ya, biar mudah. Apa fungsi kabel? Kabel berfungsi untuk sebagai tempat aliran elektron, sehingga elektron itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya. Jadi kegunaan dari kabel adalah tempat aliran elektron, kemudian bisa dimanfaatkan oleh alat-alat listrik dalam keperluan tertentu. Jadi kabel itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari, seandainya elektron diumpamakan sebagai air, maka kabel itu mirip fungsinya dengan selang, persis sekali ya, dengan selang. Nah, ini Ustadz kalau pakai selang terlalu besar, maka Ustadz peraganya sedotan. Sebenarnya mirip sekali ya. Kabel itu adalah untuk mengalirkan elektron yang dialirkan menuju ke alat-alat listrik yang dipakai. Oke. Sekarang materi kabel nanti Ustadz syuting di sini. Harapannya anak-anak semua bisa mencatat di buku catatan ya. Jadi ini sebagai pengganti papan tulis saja. Oke. Nah, kabel itu memiliki hambatan. Dia sebagai penghantar sekaligus memiliki hambatan. Kenapa? Karena kabel itu selama dialiri oleh listrik, selama elektron mengalir pada kabel, maka akan terjadi yang namanya panas. Nah, apapun yang dialiri elektron menimbulkan panas itu disebut dengan hambatan. Jadi kalau dalam rangkaian listrik yang disebut dengan hambatan itu ada lampu, kemudian ada alat listrik yang lain, magic jar, oven, pemanas. Itu semuanya berfungsi sebagai hambatan. Demikian juga kabel. Kabel ini sebagai penghantar sekaligus dia memiliki hambatan. Karena apa? Meskipun dia itu menghantarkan listrik, tetapi lama-lama nanti akan terjadi panas selama perjalanan listriknya. Nah, di sini nanti Anda kalaupun menjumpai soal disuruh menghitung hambatan kabel, kalian bisa menghitung dengan cara seperti ini. Nah, keterangannya di sini. R itu hambatan pada kabel, kita menggunakan satuan ohm. Terus ini rho, bacanya rho, P yang miring ini rho. Rho itu hambat jenis bahan kabel. Satuannya ohm meter.
Boleh ditulis OHM itu boleh. Hambat jenis bahan kabel itu karena kabel terbuat dari bermacam-macam bahan, tapi yang paling bagus itu tembaga. Tembaga itu seperti apa? Warnanya kuning agak coklat. Tembaga, ya. Itu bahan pembuat kabel yang paling bagus. Kemudian ada ini L itu panjang kabel, kita menggunakan meter. A, luas penampang atau besar kabel, satuannya meter persegi. Nah ini luas penampang kabel itu yang seperti apa? Nah gini, coba lihat. Ustadz tadi membawa kabel. Luas penampang kabel itu besarnya kabel, gedenya kabel. Jadi luas penampang kabel itu besarnya jari-jari lingkaran. Besarnya jari-jari lingkaran tuh luas penampang kabel. Kan kabel itu bentuknya lingkaran. Kalau ini disobeki. Nah ini. Jadi besarnya ini loh, luas penampang kabel itu besarnya gini, ya. Jadi yang dimaksud kalau ini kan sudah dibungkus dengan apa? Bahan karet atau kulit, karet dan plastik ya. Namanya kulit. Ini fungsinya supaya tidak nyetrum ketika dia digunakan. Nah, besarnya luas penampang kabel itu jari-jari lingkaran kawat tembaga yang di dalam ini. Nah, rata-rata ukurannya kecil, tidak mungkin ukurannya besar. Tapi kalau di sini kita menggunakan satuan meter persegi, itu nanti kalau Anda mengerjakan diubah dulu ke satuan meter persegi ini. Tapi nggak ada kabel yang mencapai satuan meter persegi, itu nggak ada, belum pernah ada. Kalau pipa banyak, tapi kalau kabel nggak ada. Nah, sekarang supaya kita lebih memahami tentang konsep kabel ini, kita akan cek gunakan latihan. Nanti latihannya soalnya ditulis di buku catatan sekaligus dikerjakan di situ ya. Oke ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanyakan ke Ustadz melalui Japri. Nanti Ustadz akan jawab langsung seketika itu juga. Oke. Contoh soal yang pertama. Sebuah kabel PLN sepanjang 10 km, ya kabel jaringan listrik ya. Panjangnya 10 km memiliki luas penampang 2 cm persegi. Nah, 2 cm persegi itu kabel yang sudah termasuk ukurannya besar. Kabel terbuat dari bahan tembaga dengan hambat jenis bahan 4 × 10⁸ ohm meter. Nah ini datanya ada di buku, tapi kalian nggak perlu menghafal. Pasti di soal sudah diberikan ya. Maka tentukan hambatan kabel PLN secara keseluruhan. Nah, kita akan mengerjakan biasa kalau ada soal seperti ini, kayak mengerjakan soal matematika cerita itu, pakai diketahui panjangnya 10 km, L sama dengan 10 km. Kita ubah ke meter pakai kayak gini. Biar sama dengan yang ini. Kita pakai kayak gini. Ya. Luas penampangnya 2 cm persegi. 2 cm persegi kita ubah menjadi meter persegi. Nah ini. Nah kita ubah dengan cara begini. 2 × 10⁻⁴. Kalau cm persegi ke meter persegi itu beda dengan cm biasa ke meter biasa. Lain. Ya. Persegi itu setiap naik satu tingkat dibagi 100. Kalau meter biasa dibagi 10. Makanya ini bagi 100 lagi ya bagi 10.000 kali 10⁻⁴. Hambat jenis kabel itu 4 × 10⁻⁸ ohm meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa hambatan kabel secara keseluruhan. Lalu kita hitung di sini. Nah, jawab kita hitung gini ya. Ngitungnya biasa kayak kemarin. Nah, nanti dihitung di sini hasilnya berapa. Ya, itu. Oke, bisa dipahami ya. Nanti pokoknya dicoba. Soal ditulis di buku catatan. Sekaligus ini materi catatannya ini ditulis. Kemudian nanti ini dikerjakan. Nah, sekarang yang soal kedua. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan sebuah kabel penghantar. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan sebuah kabel penghantar. Oke. Ustadz menuliskan 3 macam A, B, C. Apa saja itu A, B, C? Ya, kita kembali ke
materi yang ini. Nah, ini. Jadi yang mempengaruhi hambatan pada kabel itu yang pertama adalah hambat jenis bahan. Nah, bahan kabel itu paling pengaruh, ya. Yang paling bagus apa? Tembaga. Jadi bahan kabel itu mempengaruhi besar hambatan kabel. Kemudian panjang kabel. Nah, ini panjang kabel. Ini makin panjang kabel yang dipakai, itu aliran listrik akan semakin menimbulkan panas yang besar, ya. Jadi semakin panjang kabel itu maka panas yang terjadi ketika dialiri listrik itu makin besar, makin tinggi panasnya. Kemudian yang ketiga adalah besarnya kabel. Nah, ini ya perlu kita pahami. Kalau kabel tadi itu seandainya diibaratkan dengan aliran air, listrik itu diibaratkan dengan air, maka kabel itu ibarat selang atau pipa. Nah, pipa yang besar itu akan mengalirkan air lebih deras. Nah, itu ya. Jadi ada 3 ini jawabannya pada contoh soal kedua. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kabel itu ini ya. Ada tiga pengaruh ini. Oke. Ini ya untuk materi tentang penghantar. Nah, sekarang kita bicara masalah kabel itu sendiri anak-anak. Sekaligus mereview pembelajaran yang kemarin tentang aliran listrik. Oke. Kalau kemarin kita menggunakan contoh baterai, sekarang kita menggunakan contoh stop kontak PLN. Oke anak-anak. Oke ya, kabel ya. Pada listrik itu kan ada kutub plus dan minus. Nah, maka kutub plus minus itu pada PLN itu terhubung dengan lubang colokan pada stop kontak. Satu lubang itu plus, lubang yang satunya adalah kutub negatif. Nah, maka dari itu kabel untuk alat listrik seperti ini itu dihubungkan dengan 2 besi. Ini untuk plus, ini untuk min, dan boleh dibolak-balik. Klep, klep. Yang penting tidak ada yang kendor atau lepas. Hubungkan, klep, klep. Boleh terbalik? Iya, benar, boleh. Kenapa? Karena di sini di dalamnya sudah dihubungkan dengan 2 buah kabel, tetapi dibungkus menjadi 1. Nah, ini. Di dalamnya ini ada 2 kabel yang dibungkus menjadi 1. Nah, itu ya. Jadi seperti itu kabel fungsinya. Jadi semua alat listrik itu berfungsi menggunakan kutub plus dan minus ya. Itu. Nah, nanti ketika dia masuk ke alat listrik dia dihubungkan dengan lubang seperti ini, plus minus. Nah, kalau ini kan ada 3. Ini plus, minus, dan yang satunya adalah ground. Ground itu apa? Ground itu tidak ada aliran listrik atau nol ya. Plus, minus, dan ground. Nah, berarti di dalamnya ini ada 3 kabel di dalamnya ini. Yang satu plus, yang satu minus, yang satunya ground. Nah, itu lebih aman. Kenapa? Panas yang diakibatkan dari aliran listrik ini lebih ternetralisir. Nah, itu ya. Oke. Jadi bedanya baterai dengan PLN seperti itu. Kalau PLN plus minusnya ada pada stop kontak lubang. Nah, itu. Nah, coba sekarang misalkan pada lubang stop kontak. Ustadz di sini seandainya punya lubang stop kontak ya. Ketika kita memiliki lubang stop kontak ya, lubang stop kontak pada listrik itu, katakanlah lubang stop kontaknya ini ya. Ini plus minusnya di mana? Nah, di sini. Salah satu lubang itu kita sambungi dengan dry test pen. Ketika dry test pen ini menyala, maka itu adalah kutub plus dari PLN. Apa artinya kutub plus? Kutub plus itu adalah suatu tempat di mana potensialnya tinggi atau memiliki banyak elektron. Sedangkan yang satunya adalah kutub negatif, tidak menyala. Jadi salah satu menyala. Ini bisa dibolak-balik. Tidak setiap lubang stop kontak sama. Dan ketika ini menyala, maka jangan sekali-kali menyentuh ini. Demikian juga ketika kita menyambungkan di sini. Katanya kalau tidak menyala itu potensialnya 0, ya benar. Tapi tidak selalu. Jadi ketika masuk ke dalam stop kontak, jangan sekali-kali menyentuh bagian logam. Understand? Ya, seperti itu. Nah, jadi
ketika ada lubang stop kontak yang dihubungkan dengan obeng attachment ini lalu menyala, itu berarti dia adalah kutub positif, ya. Itu. Maka ketika dihubungkan dengan kabel alat listrik, maka listrik itu mengalir dengan kutub plus dan berakhir di kutub negatif. Jadi listrik itu berputar, plug gini, dari kutub positif ini masuk ke dalam, kemudian menyalakan alat listrik, kemudian keluar lagi di ujung yang satunya. Nah, itu kutub negatif. Nah, gitu ya. Jadi memutar aliran elektron itu. Oke. Nah, ketika Anda membeli kabel, kalau dia kabel yang berkualitas, itu ada speknya di sini. Seperti yang kita bahas di materi ini, kabel di situ memiliki spesifikasi yang tertulis pada bungkusnya. Kalau dia kabel yang berkualitas, nah seperti ini. Nah, di sini ada tulisan speknya. Oke. Nah, ini dia. E845116 SJT itu kode produksi 3 kali 18 AWG. Ini 3 ini adalah apa? Ukuran volume, 3 itu luas penampangnya 3 mm persegi. 18 AWG itu panjang rata-rata 1,8 meter. 105 derajat Celcius. Nah, panas yang dapat diterima kabel sehingga dia tidak melelehkan bahan pembungkus itu kira-kira suhunya sampai 105. Ketika dihubungkan dengan alat listrik, panasnya mencapai lebih dari 105 derajat Celcius, maka tembaga itu akan menyala dan melelehkan pembungkus kabel ini. Ya, itu ya. Kemudian ada 300 volt, 300 V. Ini artinya apa? Kabel ini mampu dihubungkan dengan tegangan PLN setinggi 300 volt. Nah, VW strip 1 itu juga kode produksi. Nah, ini sama ini. Ini kode dagang dan kode pembuat saja. Tipenya SJT. SJT itu tipe seperti ini. Tipe kabel SJT itu kabel yang di sininya ada tiga buah kabel dalam satu pembungkus, itu namanya SJT. Nah, itu. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk pembahasan hari ini, bahwa yang disebut dengan kabel sebagai penghantar aliran listrik, dia berfungsi sebagai penghantar tempat mengalirnya elektron sekaligus memiliki nilai hambatan. Kenapa? Karena ketika dialiri elektron maka akan menimbulkan panas, ya, gitu nggih. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan Ustadz sampaikan bagaimana listrik bisa mengerjakan alat-alat rumah tangga, misalkan menyalakan lampu, memanaskan setrika, oven, pemanas air, dan sebagainya. Kenapa listrik bisa seperti itu? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya dalam bentuk video vlog, supaya bisa diputar berulang-ulang dan lebih bisa dipahami. Ya, gitu nggih. Jangan lupa untuk mencatat materi dari video-video yang Ustadz sampaikan melalui Microsoft Teams. Kiranya itu saja yang dapat sampaikan. Ada kurang tutur kata yang berkenan dari Ustadz, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.